Baik, sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Netra, saya punya dari kita Amelia dari Organisasi Manajemen. Oke, di sini saya akan membahas tentang isu yang sedang beredar di Indonesia. Oke, yaitu Indonesia masuk dalam 15 negara yang terancam resesi. Survei Bloomberg baru-baru ini menyebutkan Indonesia masuk daftar 15 negara di Asia yang terancam mengalami resesi ekonomi Indonesia. Disebut Indonesia berada di posisi 14 dengan presentasi 3%. Oke, posisi pertama yaitu ditempati oleh Sri Lanka, kedua Selandia Baru, ketiga Korea Selatan, keempat Jepang, kelima China, enam Hong Kong, ketiga Australia, kedelapan Taiwan, sembilan Pakistan, ke-10 Malaysia, ke-11 Vietnam, ke-12 Thailand, ke-13 Filipina, ke-14 Indonesia, dan yang terakhir yaitu India. Baik, terkait isu ini, di sini saya akan menanyakan opini atau pendapat ke beberapa narasumber. Oke, yuk, sekarang saya. Baik, di sini saya sudah bersama narasumber pertama saya, yaitu mahasiswa Universitas Teknologi Indonesia dari program studi manajemen dengan saudara siapa? Dengan Bayu kita. Kak Bayu, di sini saya ingin menanyakan sebuah isu yang sedang beredar di Indonesia. Indonesia termasuk ke dalam 15 negara yang terancam resesi. Kemudian, Indonesia menempati posisi ke-14 dengan persentase 3%. Apa sih pendapat atau opini kakak terhadap isu yang sedang beredar tersebut? Oke, ya yang pastinya dengan posisi saat ini itu merupakan salah satu langkah kita untuk tidak lengah terhadap resesi. Dengan resesi angka 3%, walaupun kita lebih rendah daripada Sri Lanka, kita seperti pernyataannya Sri Mulyani bahwasannya pemerintah dan juga masyarakat harus bisa menggunakan instrumen ekonomi dengan bijak, dan pastinya juga kita tidak boleh lengah dengan keuangan dan juga daya beli masyarakat, sehingga kita harus bisa memperdaya UMKM yang ada di Indonesia untuk mendorong nih sektor tersebut agar ekonomi kita tetap bergerak, sehingga potensi dari resesi ini benar-benar bisa dihindari. Pendapat yang sangat bagus sekali dan cukup jelas ya Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, baik, di sini saya sudah bersama narasumber saya yang kedua dengan saudara siapa? Fahmi Ramadhani Oke, Kak Heni dari program studi dari program studi S1 Manajemen. Oke, dan Kak Heni, di sini saya ingin bertanya, bagaimana sih pendapat kakak atau opini kakak terkait isu yang sedang beredar di Indonesia ini? Ya, isu ini yaitu Indonesia termasuk ke dalam 15 negara yang merancang resesi. Kemudian Indonesia menempati posisi ke-14 dengan persentase 3%. Bagaimana sih Kak opini kakak terhadap isu tersebut? Baik, terima kasih sudah mengetahui saya sebagai narasumber. Menurut saya, meskipun Indonesia termasuk dalam daftar negara yang terancam resesi di bawah rendah 3%, hal ini menunjukkan stabilitas ekonomi Indonesia yang cukup baik. Namun pemerintah juga harus waspada terhadap hal tersebut. Harus berhati-hati dan harus mendukung sektor ekonomi dan UMKM agar menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia agar lebih baik lagi. Oke, baik Kak, pendapat yang sangat bagus ya Kak. Terima kasih Kak. Baik, sama-sama. Oke, baik, di sini saya sudah bersama narasumber saya yang ketiga dengan saudara siapa Kak? Saya Adi Hairul Anwar Dari program studi mana Kak? dari program studi teknologi informasi. Oke, baik Kak Adi. Di sini saya ingin menanyakan tentang isu yang sedang beredar. Bagaimana sih pendapat Kak Adi tentang isu tersebut? Jadi Indonesia termasuk ke dalam 15 negara yang terancam resesi. Kemudian Indonesia menempati posisi ke-14 dengan presentase 3%. Apa sih pendapat atau opini kakak terhadap isu tersebut Kak? Oke, baik. Terima kasih loh sebelumnya sudah mempercayakan saya sebagai narasumber. Di sini saya sudah membaca yang kamu kirimkan tentang isu Indonesia menduduki peringkat ke-14 dengan total persentase 3%. Nah, di sini meskipun angka resikonya sangat kecil ya, kayak diduduki di angka 14 dan 3%, itu kewaspadaan tetap diperlukan karena ketidakpastian global seperti gejolak geopolitik, inflasi dunia, dan juga suku bunga internasional ini tuh bisa berdampak signifikan untuk perekonomian nasional kita. Jadi gitu. Nah, langkah pemerintah untuk kedepannya harus tetap berhati-hati dalam kebijakan fiskal dan moneter.
sudah tepat agar stabilitas ekonomi tetap stabil, tapi kita juga sebagai warga Indonesia tentunya juga sebagai pemerintah bisa lebih baik bersiap daripada menyesal kemudian hari nantinya gitu. Sekarang udah 14 nih, kalau bisa keluar dari zona di 14 itu, jangan sampai menduduki 15. Nah, nanti kalau misalnya tiba-tiba naik ke 1 ataupun 2 kan bahaya. Jadi kita sebagai warga Indonesia mendukung penuh adanya kebijakan pemerintah untuk membantu bagaimana cara kita perekonomiannya itu tetap stabil gitu. Oke, baik Kak. Terima kasih atas pendapat yang cukup jelas sebelumnya. Terima kasih Kak. Sama-sama. Baik, di sini saya sudah bersama narasumber saya yang terakhir dengan saudara siapa Kak? Izin memperkenalkan diri, nama saya Turan Adi Putra, semester 6 Program Studi Sistem Informasi Universitas Teknokrati Indonesia. Oke, baik Kak Tuan. Di sini saya ingin bertanya terkait tentang isu yang sedang beredar di Indonesia. Oke, Indonesia masuk ke dalam 15 negara yang terancam resesi. Kemudian Indonesia menempati posisi ke-14 dengan persentase 3%. Apa sih opini kakak atau pendapat kakak tentang isu tersebut? Oke, untuk pendapat saya tentang berita tersebut ya, yang pertama pemerintah jangan sampai lengah untuk menghadapi situasi tersebut. Presentasinya kemungkinan kecil di angka 3% kalau nggak salah kan. Terus di urutan 14 dari negara-negara di Asia. Tetapi jika pemerintah lengah itu akan mengakibatkan kesulitan untuk warga Indonesia tersebut. Dengan isu-isu yang beredar belakangan ini, contohnya PPN naik 12%, walaupun akhirnya tidak jadi karena demo. Terus kasus yang belakangan ini terjadi, korupsi BBM. Seperti itu sangat mengakibatkan kerugian bagi negara dan kerugian juga bagi untuk masyarakat. Baik, pendapat yang sangat bagus ya dan sangat jelas. Oke, terima kasih untuk Kak Triwan. Oke, sama-sama. Baik, itu tadi hasil dari opini-opini dari beberapa narasumber saya. Sekian penyampaian dari saya dan opini dari beberapa narasumber saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.